Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat kan untuk belajar matematika? Tetapi jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang vektor. Vektor itu ada dua. Yang pertama vektor dimensi 2, yang kedua vektor dimensi 3. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang vektor dimensi 2. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian cek video penjelasannya tentang vektor dimensi 2. Apa sih vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Besar vektor dapat dinyatakan dengan garis yang menghubungkan kedua tempat yang dimaksud, sedangkan arahnya dapat dinyatakan dengan arah panah. Sebagai contoh, di sini saya buat diagram kartesius, kemudian saya buat suatu titik. Nah, titik itu biasanya dilambangkan dengan huruf besar, misalkan A. Dan biasanya dia itu punya koordinat, misalnya X, Y. Jika saya tarik dari O ke A, nah maka ini akan dinamakan garis saja. Tetapi jika dari O ke A mempunyai arah panah seperti ini, nah maka ini dinamakan vektor. Kemudian untuk notasinya, untuk menotasikan dari O ke A, berarti kita menyatakan OA menggunakan tanda panah di atasnya. Nah, ini menunjukkan arahnya dari O ke A. Nah, kemudian pangkalnya itu yang mana? Pangkalnya itu yang O, sedangkan ujungnya itu yang A. Nah, kemudian untuk penulisan vektor. Untuk penulisan vektor ditulis dengan dua huruf kapital dan diberi tanda garis berarah di atasnya, seperti yang sudah saya jelaskan barusan yang ini. Nah, atau ditulis dengan huruf kecil italik dan tebal seperti ini. Juga bisa ditulis dengan A kecil, kemudian di bawahnya ada garis seperti yang ini. Selanjutnya yaitu vektor posisi dan panjang vektor. Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di O. Maksudnya gimana? Misal di gambar ini OA, berarti O ini adalah pangkalnya, sedangkan A ini adalah ujungnya. Jadi setiap vektor yang pangkalnya itu di O, maka itu dinamakan vektor posisi atau ditulis seperti ini, OA. Nah, kemudian vektor posisi itu dapat dinyatakan dalam bentuk komponen. Nah, kalau dalam bentuk komponen bisa kalian tulis dalam bentuk matriks kolom atau matriks baris. Dan juga dapat dinyatakan dalam bentuk vektor basis, yaitu A sama dengan XI ditambah YJ, di mana I dan J-nya adalah vektor basis dan vektor satuan pada sumbu X dan Y di dimensi 2, dengan I-nya sama dengan 1, 0, dan J-nya adalah 0, 1. Untuk panjang vektor, notasinya itu mirip dengan tanda mutlak. Nah, seperti ini. Sehingga rumus panjang vektor sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kemudian untuk contohnya itu diketahui titik A sama dengan 2, 4. Maka tentukan bentuk komponennya. Nah, 2 ini kan X, 4 ini kan Y. Untuk dalam bentuk komponen kan bisa dalam bentuk yang matriks kolom atau matriks baris. Nah, di sini saya tulis dalam matriks kolom. Jadi kan 2, 4. Kemudian vektor basisnya OA sama dengan 2I tambah 4J. Lihat rumusnya yang ini. Nah, kemudian panjang vektornya. Untuk panjang vektor OA sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat.
sama dengan akar 4 ditambah 16 sama dengan akar 20. Akar 20 itu sama dengan 2 akar 5, sehingga panjang vektornya adalah 2 akar 5. Sekarang yaitu vektor non-posisi. Vektor non-posisi yaitu vektor yang pangkalnya tidak di O. Nah, seperti apa? Seperti AB ini, vektor AB. Nah, ini kan pangkalnya tidak di O. Nah, jika tadi itu pangkalnya di O, sekarang pangkalnya itu tidak di O, seperti vektor AB. Nah, misalnya gini, kalau kita mau ke B dari O, nah, mau ke sini, nah, maka kita harus melewati A dulu kan, harus melewati A dulu. Jadi dari sini kita bisa menyatakan bagaimana vektor non-posisi AB, sehingga OB sama dengan OA ditambah AB. AB sama dengan OB dikurangi OA, sehingga AB sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, sehingga rumus panjang vektor AB yaitu akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Langsung saja ke contohnya. Diketahui P itu 1, 2 dan Q itu min 2, 3. Nah, misalkan 1 ini adalah X1, Y2 ini adalah Y1, min 2 ini adalah X2, dan 3 ini adalah Y2. Sehingga untuk komponen vektornya yaitu X2 dikurangi X1 kan, jadi min 2 dikurangi 1 dan 3 dikurangi 2. Nah, kalian lihat rumus yang ini. Nah, sehingga menghasilkan min 3, 1. Untuk panjang vektornya itu akar min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan min 3 kuadrat itu kan 9. Dan 1 kuadrat itu 1. 9 tambah 1 itu 10. Sehingga panjang vektornya yaitu akar 10. Nah, ini di sini ada garis ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Vektor satuan dari suatu vektor A dinotasikan dengan huruf EA, yang besarnya adalah EA sama dengan vektor A dibagi dengan panjang A. Nah, langsung saja ke contoh. Vektor satuan dari vektor A sama dengan 3i dikurangi 4j adalah, nah, untuk menjawab soal ini, pertama kalian harus mencari dulu panjang A-nya. Untuk mencari panjang A, kalian pakai rumus yang panjang vektor yang awal tadi. Nah, sehingga menghasilkan panjang A-nya itu 5. Nah, setelah kalian menemukan panjang A-nya, kalian masukkan ke rumus vektor satuan, yaitu EA sama dengan vektor A dibagi panjang A. Vektor A-nya kan 3i dikurangi 4j dibagi panjang A-nya 5. Sehingga EA sama dengan 3/5i dikurangi 4/5j. Sehingga vektor satuannya itu yang ini. Selanjutnya yaitu tentang operasi vektor. Yang pertama tentang penjumlahan vektor. Bila vektor A sama dengan X1, Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan X1 ditambah X2 dan Y1 ditambah Y2. Hasil dari penjumlahan dari dua vektor atau lebih itu disebut dengan resultan atau disingkat dengan R. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini. Misalnya, vektor A ditambah dengan vektor B, maka hasil dari penjumlahan ini itu yang sebelah sini. Jadi ini dinamakan resultan. Nah, sama seperti yang ini. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, vektor A ditambah vektor B, maka hasil dari penjumlahannya itu yang sebelah mana? Yang sebelah sini. Nah, jadi ini namanya resultan. Sama seperti gambar yang ini. Kemudian untuk contohnya, jika vektor A sama dengan 2, 3
dan vektor B sama dengan 29, tentukan vektor A ditambah vektor B. Jadi, vektor A ditambah vektor B sama dengan 2 ditambah dengan 2. 3 ditambah dengan 9. Sehingga 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Sehingga vektor A ditambah vektor B hasilnya 4, 12. Nah, untuk yang kedua itu tentang pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor ini hampir sama dengan penjumlahan vektor, hanya saja yang membedakan adalah tanda operasinya. Kalau yang barusan itu tanda operasinya adalah penjumlahan, maka untuk pengurangan vektor tanda operasinya adalah pengurangan. Langsung saja ke contoh. Jika vektor C sama dengan 7, 3 dan vektor D sama dengan 4, min 8, tentukan vektor C dikurangi vektor D. Nah, sehingga vektor C dikurangi vektor D sama dengan 7 dikurangi dengan 4. 3 dikurangi dengan min 8. Sehingga 7 dikurangi 4 adalah 3 dan 3 dikurangi min 8 adalah 11. Jadi, vektor C dikurangi vektor D sama dengan 3, 11. Nah, untuk yang ketiga yaitu tentang perkalian vektor dengan skalar. Jika sebuah vektor A sama dengan XY di R2 dan skalar, maka K dikali vektor A sama dengan K kali XY. Bisa XY karena di sini kan diketahui bahwa vektor A sama dengan XY, sama dengan K dikali X dan K dikali Y, dimana K-nya ini elemen dari R. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh. Diketahui vektor B sama dengan 6, 3. Tentukan hasil operasi 2 vektor B. Nah, jadi untuk 2 vektor B sama dengan 2 kali 6, 3. 2 kali 6 itu 12. Dan 2 kali 3 itu 6. Sehingga hasilnya adalah 12, 6. Selanjutnya yaitu tentang perkalian skalar dua vektor atau dot product. Jika sudut antara kedua vektor itu tidak diketahui, maka rumusnya adalah vektor A dot vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Contohnya, diketahui vektor P sama dengan 4, 6 dan vektor Q sama dengan 5, min 3. Tentukan hasil kali vektor P dan vektor Q. Nah, kita misalkan terlebih dahulu. 4 ini adalah P1 dan 6 ini adalah P2. 5 ini adalah Q1 dan min 3 ini adalah Q2. Jadi, hasil kali vektor P dan vektor Q sama dengan 4 dikali 5. Ditambah 6 dikali min 3. Sehingga 4 kali 5 sama dengan 20, 6 kali min 3 sama dengan min 18. 20 ditambah min 18 hasilnya 2. Jadi hasil kali vektor P dan vektor Q adalah 2. Nah, kemudian jika sudut antara kedua vektor itu diketahui, maka vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jika yang ditanyakan itu cos theta, maka rumusnya itu adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 dibagi panjang A dikali panjang B.
Contohnya, tentukan hasil perkalian skalar antara vektor A sama dengan 5 satuan dan vektor B sama dengan 2 satuan dengan tetanya yaitu 60 derajat. Jadi untuk menjawab ini adalah vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi 5 dikali 2 dikali cos 60 derajat. 5 kali 2 10, cos 60 adalah setengah. Jadi 10 kali setengah sama dengan 5. Jadi hasil kali vektor A dan vektor B adalah 5. Terima kasih kalian sudah menonton video tentang penjelasan vektor dimensi 2. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan langsung kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.